Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembagian perkembangan ilmu fikih menurut buku Tarikh Tahsri, yaitu diktat kuliah yang dipelajari di Universitas Al-Azhar. Perkembangan ilmu fikih dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu taksis. Taksis adalah zaman di mana Nabi Muhammad meletakkan fondasi pada agama kita berupa Al-Quran, hadis, dan sunan Nabi. Zaman kedua yaitu zaman ijtihad. Pada periode ini, ulama-ulama pembesar mazhab seperti Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanabi itu bermunculan. Dan pada zaman ini juga ulama-ulama terdahulu pada zaman ijtihad lebih suka mengarang atau menulis kitab dalam kitab-kitab yang panjang serta terperinci. Zaman ketiga yaitu adalah zaman jumud, di mana ulama-ulama pada zaman ini mengikuti mazhab ulama sebelumnya, dan ulama-ulama pada zaman ini lebih suka mengarang kitab berbentuk matan atau syair. Dan kitab-kitab matan ini dinilai kurang efektif untuk pembelajaran dikarenakan kitab-kitab matan masih memerlukan syarah, dan syarah dari kitab matan terkadang juga masih memerlukan syarah kembali. Dan zaman yang keempat yaitu hadir. Zaman hadir adalah zaman kita sekarang, yang mana pada zaman sekarang ulama-ulama zaman sekarang dalam membuat kitab itu kembali kepada periode kedua, yaitu lebih terperinci. Dan pertanyaannya, apakah kitab pada periode ketiga tidak bermanfaat? Jawabannya adalah bermanfaat. Karena jika kita hafal matan dan kita mengerti syarah-syarahnya, maka ilmu kita akan setingkat pada periode kedua. Dan di sini ada kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam adalah salah satu kitab matan. Kitab Aqidatul Awam, akidah yang berarti keyakinan, dan awam yang berarti orang yang memiliki ilmu namun belum kuat. Kitab Aqidatul Awam dikarang oleh Asy-Syahid Ahmad Al-Marzuki. Kita abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Saya di sini akan menjelaskan kata-kata Rahman dan Rahim. Rahman, apa perbedaan antara Rahman dan Rahim? Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lanjut yaitu daimil ihsani, yang artinya senantiasa atau terus berbuat kebaikan. Lalu bagaimana dengan bencana alam yang terjadi serta anak bayi yang lahir cacat tanpa kesalahan dari mereka? Penjelasannya adalah sesuatu baru bisa diketahui ketika ada lawannya. Jika tidak ada lawannya, maka sesuatu ini tidak ada yang tahu, bahkan tidak diketahui. Harus ada keburukan agar kebaikan Allah diketahui. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersalah? Nah, itu kembali lagi, ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan logika kita sendiri. Lanjut, yaitu Alhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baqi bila tahawuli, yang artinya di sini saya akan menjelaskan kata-kata awal dan akhir. Sebenarnya kata-kata awal dan akhir itu kurang tepat. Mengapa? Karena awal dan akhir masih termasuk dalam waktu, sedangkan waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri tidak berada di dalam lingkupan waktu. Lalu mengapa kata awal dan akhir yang dipilih?
Karena tidak ada bahasa lain untuk sesuatu di luar waktu, maka dipilihlah kata awal dan akhir supaya lebih mudah kita memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.